Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Dan kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini, dan biarlah kami dimampukan untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kedalaman ajaran Buddha itu digambarkan dengan seekor angsa yang sangat tampan dan anggun yang mempunyai dua leher. Leher yang panjang dengan kepala yang tinggi yang mudah melahap buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daun yang lesat, yang semuanya itu ada di atas. Tetapi kepala yang rendah tidak dapat menjangkau makanan tersebut. Dengan sedih,
kepala yang rendah itu menengadah ke kepala yang tinggi dengan harapan kepala yang tinggi itu mau berbagi. Namun kepada kepala yang rendah, kepala yang tinggi sama sekali tidak mau berbagi makanan. Pada suatu hari, kepala yang rendah begitu lapar karena ia tidak menemukan makanan apa-apa di bawah, padahal kepala yang tinggi sedang asik menikmati banyak makanan yang sedap. Akibatnya terpaksalah kepala yang rendah itu mengorek-ngorek tanah untuk mencari apa yang bisa dia makan. Dia hanya menemukan akar-akar, lalu dimakanlah akar-akar itu. Ternyata akar-akar itu ada yang mengandung racun, dan itu masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perutnya. Tidak lama kemudian angsa yang anggun tersebut mulai lemas, lalu dia roboh dan mati. Baik kepala yang rendah maupun kepala yang tinggi sama-sama tergeletak di tanah, karena perut mereka adalah satu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan tentang kisah angsa tersebut di atas itu pernah terjadi di jemaat Korintus, bahwa mereka sebagai anggota tubuh Kristus atau anggota satu persekutuan di dalam Kristus ternyata tidak menunjukkan kebersamaan yang baik. Mereka tidak menunjukkan kasih persaudaraan dalam persekutuan, termasuk dalam perjamuan kasih atau jamuan makan bersama. Pada awal abad pertama, pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus itu dihubungkan dengan perjamuan makan bersama atau perjamuan kasih, yang meniru perjamuan makan malam terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid, yaitu merupakan satu perjamuan makan yang sesungguhnya. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46, perjamuan makan bersama orang-orang Kristen itu disebut sebagai memecahkan roti. Istilah memecahkan roti ini merupakan ungkapan yang lazim bagi orang Yahudi untuk makan, yaitu makan bersama. Seperti kalau kita orang Indonesia katakan ya, mengisi kampung tengah. Tetapi di jemaat Korintus dalam hal perjamuan bersama atau jamuan kasih, suasana pernah menjadi ricuh. Persoalan yang terlihat adalah bahwa jemaat di Korintus itu melupakan maksud sesungguhnya dari makan bersama yang menciptakan jiwa kebersamaan. Kemudian sebagai satu persekutuan mereka itu merayakan kehadiran Tuhan. Tapi ternyata jemaat di Korintus tidak terdapat suasana kebersamaan. Nah, biasanya pada perjamuan makan bersama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap anggota itu membawa satu jenis makanan. Kemudian semua anggota persekutuan itu akan makan bersama-sama dari makanan yang dibawa itu. Tetapi yang terjadi, yang membawa banyak makanan dengan leluasa dan lahap menyantap dan menghabiskan makanan tersebut. Padahal orang yang membawa sedikit makanan ya mungkin masih lapar, dan mereka kemudian akhirnya menjadi malu. Paulus menegur keras mentalitas kenyang sendiri itu di jemaat Korintus, dan itu akan memicu perpecahan jemaat. Sehingga lewat bacaan firman Tuhan ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23, Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat. Menurut Paulus,
perpecahan karena makanan itu memang sangat memalukan. Apalagi itu terjadi di tengah perayaan dan peringatan akan pribadi dan karya keselamatan Kristus. Meskipun demikian, Paulus mengatakan bahwa perpecahan dapat menguji kualitas iman dan kasih setiap anggota jemaat. Siapakah di antara jemaat itu yang mampu peduli terhadap sesamanya dan tidak bersikap egois dan serakah. Paulus juga mengatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Mengapa demikian? Karena perjamuan tersebut hanya memuaskan dan mementingkan lidah dan perut sebagian orang, bukan merayakan keselamatan Kristus dan meneladani kasihnya. Nah, untuk menciptakan kebersamaan, Paulus juga menasihati agar dalam makan bersama orang saling memperhitungkan kehadiran orang lain dan mengikut sertakan orang lain, sehingga tidak ada orang yang tersisih, terutama bagi mereka yang miskin, mereka yang lelah dan lapar. Oleh karena itu orang-orang kaya dinasihati agar makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seyogyanya dimakan bersama-sama, sehingga mereka tidak menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat dan yang memang sangat mengharapkan makanan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus pada abad pertama ini, kemudian gereja memisahkan makan bersama menjadi dua bagian. Pertama, perjamuan khusus dan simbolis untuk merayakan kehadiran Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan kembali, yang sekarang disebut sebagai perjamuan kudus atau ekaristi. Dan yang kedua, perjamuan biasa, di mana orang makan dan minum bersama, yang disebut perjamuan kasih. Nah, oleh karena itu, mulai akhir abad pertama hingga sekarang ini, gereja merayakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih itu secara terpisah. Sebelumnya digabung. Tetapi oleh Paulus, dalam keduanya sama-sama ditekankan jiwa kebersamaan sebagai satu persekutuan di dalam Kristus. Paulus mengingatkan baik dalam perjamuan kudus maupun perjamuan kasih, yaitu untuk melambangkan misteri kebersamaan kita dengan Kristus, sehingga kita perlu menguji diri sendiri agar dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan cara yang layak. Apa yang disampaikan Paulus ini bukan semata-mata dari dirinya sendiri, tapi berdasarkan hikmat yang diterima langsung dari Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diadakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya, kasih yang rela memberi, rela berkorban dan melayani. Nah, kita melihat dengan jelas yang terjadi di jemaat Korintus, Bapak Ibu saudara terkasih. Mereka makan perjamuan Tuhan, sementara mereka tidak meneladani kasih Tuhan. Mereka serakah, egois, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak menghayati arti yang kudus dari perjamuan Tuhan. Sungguh mereka menghinakan Tuhan dan menyakiti sesamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Rasul Paulus dalam bacaan firman Tuhan ini adalah bahwa Rasul Paulus mau menekankan bahwa seharusnya setiap pertemuan dalam persekutuan jemaat Kristen itu harus membawa kebaikan, harus membangun persekutuan, bukan sebaliknya. Apalagi hal tersebut dikaitkan dengan perjamuan kasih atau perjamuan kudus. Karena jemaat diingatkan kembali tentang makna persekutuan
dengan Kristus yang tersalib. Sekaligus persekutuan dengan Kristus tersebut menjadi dasar membangun hubungan antar komunitas sesama seiman. Apa artinya setiap orang percaya mengikuti perjamuan kasih, makan dan minum bersama di gereja, sedangkan dalam persekutuan terjadi perselisihan. Di dalam persekutuan sendiri saling mendengki, saling memfitnah, sampai-sampai hampir terjadi perpecahan di dalam jemaat. Apa artinya makan dan minum bersama yang melambangkan persekutuan dengan Kristus yang telah mengasihi kita, jika masing-masing mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada saudara dalam persekutuan? Jika demikian keadaannya, Bapak Ibu saudara terkasih, maka perjamuan makan bersama di gereja itu tidak memiliki makna apa-apa dan tidak memberikan kesaksian bagi pelayanan kita bersama. Apa bedanya dengan kita makan di restoran atau di rumah makan? Tidak ada bedanya sama sekali. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diberitakan Paulus ini hendaknya menggugah kesadaran kita dalam hidup persekutuan kita saat ini, untuk kita memiliki pemahaman yang benar akan hidup dalam persekutuan bersama Kristus. Bahwa dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Memang kita berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita berbeda budaya, profesi, berbeda kebiasaan hidup, kita berbeda status sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi ketika kita berada dalam satu persekutuan dengan Kristus, kita semua sama. Apa yang membuat kita sama? Yang membuat kita sama adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa kita. Bahwa melalui pengorbanan di kayu salib, Kristus memanggil kita menjadi orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah diberi kasih karunia. Semuanya itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus juga menghendaki kebersamaan di dalam persekutuan yang saling mengasihi. Dan Paulus, Bapak Ibu saudara terkasih, begitu sempurna menggambarkan persekutuan jemaat atau persatuan di dalam Kristus itu dengan istilah anggota-anggota dalam satu tubuh dan Kristus sendiri sebagai kepala. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Kita lihat saja tubuh kita sendiri. Tidak ada tangan kanan akan menyakiti tangan kiri. Karena yang merasakan sakit tidak hanya tangan kiri, tapi seluruh tubuh, termasuk kepala. Demikian juga tidak ada kaki kiri yang akan menjegal kaki kanan. Karena bukan saja kaki kanan yang jatuh, tetapi seluruh tubuh juga jatuh, termasuk kepala. Hal ini mau menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya dalam hidup persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak boleh saling menyakiti, melainkan harus saling mengasihi. Karena kalau kita saling menyakiti, sebenarnya kita juga telah menyakiti Kristus sendiri. Jika kita menyakiti sesama anggota di dalam tubuh Kristus, artinya kita juga menyakiti Kristus yang menjadi kepala. Hal tersebut juga yang terjadi dengan angsa leher panjang yang diceritakan di awal, bahwa ketika dia egois, dia serakah, tidak mau berbagi makanan dengan angsa yang leher rendah, dia tidak menyadari bahwa dia juga menanggung akibatnya karena perut mereka satu. Demikian juga di dalam persekutuan jemaat, Bapak Ibu saudara terkasih, jangan kita bersikap egois dan serakah, hanya mementingkan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Itu berarti kita tidak saja menyakiti saudara dalam persekutuan, tetapi kita juga menyakiti Tuhan Yesus sendiri.
Oleh karena itu, mari kita memelihara persekutuan kita di dalam Kristus. Memang hal itu tidak mudah, karena memang tidak mudah memelihara persekutuan. Mungkin kita perlu berkorban untuk tidak saja mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Kita juga harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga kita mampu berbagi kepada orang lain, tidak merasa atau mencari aman dan selamat bagi diri sendiri. Ya, mari kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mempersekutukan kita dengan dirinya dan juga dengan saudara seiman kita. Semuanya itu didasarkan atas kasih-Nya kepada kita. Demikian juga hendaknya kita saling mengasihi dan peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kepedulian kita tidak hanya sebatas dalam persekutuan jemaat, tapi juga dalam hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Kita harus pahami bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pergumulan kita bersama, baik sebagai gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling peduli. Mengingat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya, banyak orang masih mementingkan diri sendiri. Banyak orang mencari aman dan selamat bagi diri mereka sendiri. Dan jika kita lihat di awal-awal virus Corona ini mewabah di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu saudara terkasih, banyak orang menimbun masker, sehingga masker menjadi langka dan harganya sangat tinggi. Padahal itu menjadi kebutuhan utama, baik bagi para tenaga medis maupun masyarakat pada umumnya. Banyak orang kaya yang juga menimbun sembako, sehingga terjadi kelangkaan dan harga juga sangat tinggi. Tindakan mereka semakin membuat masyarakat cemas. Mereka sangat egois, serakah, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli kepada orang lain. Nah, sebaliknya, sebagai orang percaya, bagaimana di tengah krisis pandemi COVID-19 ini kita diajak untuk peduli terhadap sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu saudara terkasih, baik kita sebagai pribadi, sebagai gereja, ataupun masyarakat. Kita bisa berbagi masker kepada sesama. Kita bisa melakukan aksi peduli kasih dengan membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkan, atau sekedar memberi makan siang kepada mereka para ojo, penyapu jalanan, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan bagi kita yang berlebih, kita juga bisa mendonasikan uang kita untuk memberikan bantuan APD kepada para tenaga medis, atau melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya untuk membantu mereka yang berdampak, yang kena dampak dari COVID-19 ini. Memang virus COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa, terlebih dalam bidang perekonomian. Tidak saja melanda lapisan masyarakat bawah, tetapi juga bagi mereka, para pengusaha dan bisnis. Banyak mereka yang dirumahkan, banyak mereka yang di PHK, yang usahanya mengalami kendala bahkan macet, yang harus membayar gaji karyawan, padahal produksi sudah tidak jalan lagi, dan sebagainya. Semuanya ini Bapak Ibu saudara terkasih tentu menjadi pergumulan kita bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana agar kita bersama itu tidak terpuruk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit. Oleh karena itu, kepedulian, solidaritas, dan kasih persaudaraan harus kita bangun dan junjung tinggi.
Tidak hanya di tengah-tengah persekutuan jemaat kita, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Kita juga harus bersama seluruh elemen masyarakat dan bangsa berdoa untuk masyarakat, negara dan bangsa kita, untuk kita semua, agar kita dipulihkan dari pandemi COVID-19 dengan tetap membangun kepedulian dan rasa kemanusiaan satu dengan yang lainnya. Dan tentu sebagai orang percaya, kita tetap meyakini akan kuasa Tuhan yang terus bekerja bagi kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh.